Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Salsabila dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pendekatan dalam pengambilan kebijakan mata kuliah Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Pengertian analisis kebijakan. Menurut KBBI, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa berupa karangan atau perbuatan untuk mengetahui kondisi faktualnya, sebab musabab, duduk perkaranya. Menurut Dukan 1985, mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Selanjutnya, kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurusi pendidikan. Ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya adalah kebijakan tersebut dibuat oleh negara atau lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama. Yang ketiga, mengatur masalah bersama. Analisis kebijakan pemerintah. Agar diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri, analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Urgensi analisis kebijakan pemerintah. Yang pertama, menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan. Yang kedua, memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan manusia Indonesia. Yang ketiga, karena persoalannya bersifat multidimensional, saling terkait, interdependen, dan terintegrasi satu dengan lainnya. Yang keempat, memungkinkan tersedia pedoman atau panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang kelima, memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, sebagai fungsi alokasi dalam pengembangan dan pengkajian tingkat makro. Yang kedua, fungsi inquiry setiap pembahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai komunikasi pihak yang terkait, contohnya dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan pemrograman, dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. Yang keenam, memiliki sistematika. Pengertian pendekatan.
Suatu metode atau beberapa metode pengkajian yang membahas suatu permasalahan dan menghasilkan suatu argumentasi atas permasalahan tersebut dan ditransformasikan menjadi berbagai macam informasi terkait masalah tersebut menjadi suatu atau beberapa kebijakan agar dapat digunakan dan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Berikutnya, macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang memfokuskan suatu permasalahan, mencari tahu dan mendiagnosis tentang permasalahan tersebut. Contohnya, pendidikan di Indonesia yang tidak merata. Prinsip pendekatan empiris yaitu menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Selanjutnya menghasilkan informasi deskriptif ataupun prediktif. Yang kedua, pendekatan evaluatif. Pendekatan yang menjelaskan hasil dari suatu kebijakan yang dihasilkan sebelumnya. Kebijakan tersebut telah dijalankan dengan menjalankan program yang telah ditetapkan dan sesuai kriteria yang diinginkan. Prinsip pendekatan evaluatif yaitu yang pertama menilai manfaat value atau nilai dari setiap kebijakan. Yang kedua, informasi yang dihasilkan dilanjutkan dengan perbandingan. Selanjutnya, pendekatan normatif merupakan suatu usaha untuk memberikan solusi, suatu norma, kaidah, resep yang dihasilkan menjadi satu bentuk upaya dalam memecahkan masalah. Yang nantinya di dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan lebih efisien dalam memecahkan masalah kebijakan. Prinsip pendekatan normatif yaitu satu, menekankan pada tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, suatu usulan ke arah mana tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pendekatan institusionalisme. Pendekatan yang terfokus pada struktur, organisasi, tugas, dan fungsi intuisi pemerintahan. Pada dasarnya, pendekatan ini suatu model yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik dengan memandang kebijakan publik sebagai suatu tugas yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan untuk membuat kebijakan publik. Prinsip pendekatan institusionalisme yaitu yang pertama, menempatkan kebijakan sebagai output institusional. Yang kedua, hubungan antara kebijakan dengan institusi pemerintah sangat dekat. Yang ketiga, menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Mulding, Truck and Garbeken. Lindblom C. pada tahun 1959 menyimpulkan bahwa molding truck adalah suatu langkah tambahan dari situasi awal dengan membandingkan beberapa alternatif yang mungkin bisa digunakan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan status quo. Garbeken yang dimana pendekatan yang dilakukan melalui 3 arah yaitu dari masalah kebijakan sebelumnya atau kebijakan yang terkait atau dari kepentingan politis. Prinsip dari Mulding, Truck and Garbeken yaitu satu, pengambilan keputusan dalam administrasi yang bercampuran. Dua, banyak kebijakan yang kompleks yang tidak dapat ditangani dengan irasional. Selanjutnya, pendekatan top-down versus bottom-up. Kita bisa lihat di sini bahwasanya dari top down and bottom up itu fokus awal dari top down itu kebijakan pemerintah pusat, sedangkan bottom up jaringan implementasi dari level paling bawah. Selanjutnya, identifikasi aktor utama dari top down dari pusat dilanjutkan ke bawah sebagai konsekuensi implementasi, sedangkan dari bottom up dari bawah yaitu para implementer pada level lokal ke atas. Dilihat lagi kriteria evaluasi. Dari top down,
berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan, sedangkan bottom-up kurang begitu jelas apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya referensi dengan kebijakan. Yang terakhir ini fokus secara keseluruhan dari top down, bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan. Sedangkan dari bottom up, interaksi strategis antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.